Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda apotek dan klinik kesehatan di kilometer 5 Sungai Buluh, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Dua parpol di Balikpapan dipastikan tidak memiliki caleg di pemilu 2024 setelah gagal menyerahkan berkas calegnya. Pasca kebakaran, ruang kelas SDN 027 Samarinda memprihatinkan dan belum terlihat upaya perbaikan. Hari terakhir penyerahan berkas caleg dari masing-masing parpol peserta pemilu 2024 di KPU Balikpapan berlangsung sepanjang minggu siang hingga malam. Silih berganti partai-partai tersebut mendatangi sekretariat KPU untuk menyerahkan berkas bacaleknya. Ketua KPU Balikpapan Nur Toha menyatakan terdapat 2 partai yang tidak menyerahkan berkas. Dengan begitu keduanya tidak bisa mengusung calegnya untuk berebut kursi DPRD Balikpapan. Kedua partai yang gagal mengajukan bakal calegnya adalah Partai Garuda dan Partai Buruh. Yang terakhir adalah Partai Gelora, perlindungan atau anggota Partai Gelora masuk di KPU pukul 11.30 dan berhasil kita lakukan pemeriksaan berkas itu di pukul 1.30. Alhamdulillah selesai. Dengan demikian, dari 18 partai politik yang ada di Kota Balikpapan, hanya 16 atau ada 16 parpol yang sudah menyerahkan berkasnya dan dinyatakan lengkap, dan 2 parpol itu tidak menyerahkan berkas. Sudah barang tentu partai yang tidak menyerahkan berkasnya pada hari ini, pendaftaran sudah ditutup, berarti sudah tidak bisa menyerahkan lagi. 16 partai politik peserta pemilu 2024 yang sudah menyerahkan berkasnya adalah Partai Nasdem, PPP, Hanura, PDIP, PAN, PSI, PKB, PBB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Perindo, Partai Gelora, Partai Umat, dan PKS. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Hingga Minggu tengah malam, pengurus partai politik di Kabupaten Kutai Timur masih berdatangan di KPU untuk mendaftarkan bakal calegnya. Data di KPU terdapat 3 partai yang mendaftarkan bakal calegnya di menit-menit akhir. Ketiga partai tersebut adalah Hanura, Gelora, dan Buruh. Saat pendaftaran berlangsung, beberapa kendala terjadi sehingga verifikasi data dilakukan secara manual. Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPU memberi kesempatan 2 kali 24 jam kepada pengurus parpol untuk mengunggah dokumennya ke Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida menyatakan hingga batas akhir pendaftaran, 17 partai politik dinyatakan lolos seleksi di tahap awal. Sedang 1 partai dinyatakan gagal karena tidak mendaftarkan calegnya. Secara umum sebetulnya tidak ada masalah ya di dalam proses pengajuan bakal calon, dan alhamdulillah semua partai politik di KPU yang mengajukan di KPU Kabupaten Kutai Timur dapat melengkapi dokumennya dan dinyatakan diterima. Ada 17 partai politik ya yang kemudian mengajukan bakal calon untuk DPRD Kabupaten Kota pemilu tahun 2024. Dari 18 partai politik 17 yang mendaftar. Tahapan berikutnya adalah verifikasi data caleg dari masing-masing partai
Proses ini akan berlangsung dari tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Komisi Pemilihan Umum Penajam Pasir Utara Minggu malam pukul 23.59 WITA menuntaskan masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif 2024-2029 DPRD Kabupaten. 18 partai politik peserta pemilu secara keseluruhan sudah menyerahkan berkasnya ke KPU. Ketua KPU Penajam Pasir Utara, Irwan Syahwana menyatakan di tahap awal pendataan seluruh caleg yang diusung oleh masing-masing parpol dinyatakan memenuhi syarat. Pukul 23.59 kita sudah menerima pengajuan pendaftaran bakal calon dari 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebanyak 18 partai politik. Dan semuanya dalam status lengkap dan diterima, meskipun tadi ada satu partai politik yang manual untuk print berita acaranya. Jadi sebetulnya kita sudah nginput secara administrasi itu sudah 100%, cuma memang belum tersubmit dan belum bisa ngeprint BA-nya saja. Jadi sementara untuk BA-nya kami terbitkan secara manual seperti itu. Tahapan berikutnya adalah verifikasi data seluruh caleg yang diusung partai politik peserta pemilu. Proses ini akan berlangsung dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.